Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Netica yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Indah Mailina dengan NIM 112300022 dan rekan saya bernama Najwa Arifah dengan NIM 112300047 dan Ade Nurasiam dengan NIM 112300037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Netica. Netica adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan menganalisis Bayesian network atau jaringan probabilistik. Dengan Netica, pengguna dapat memodelkan hubungan sebab dan akibat antar berbagai variabel dalam bentuk diagram grafis yang mudah dipahami. Netica membantu pengguna dalam menentukan tingkat kemungkinan suatu kejadian dengan menggunakan konsep probabilitas. Setiap variabel dipresentasikan sebagai node dan hubungan antar variabel ditunjukkan dengan panah yang menggambarkan pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Melalui Netica, pengguna juga dapat melakukan penalaran berbasis probabilitas, yaitu menghitung peluang suatu hasil ketika informasi atau kondisi tertentu dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini membuat Netica sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun sistem pendukung keputusan. Baik, selanjutnya kita masuk ke fitur utama Netica, di mana ada beberapa fitur di dalam Netica ini. Yang pertama yaitu membuat Bayesian network atau belief network. Bayesian network ini dibangun dalam bentuk graf berarah tanpa siklus. Setiap node pada graf mempresentasikan sebuah variabel, sedangkan panah menunjukkan hubungan ketergantungan antar variabel. Model ini membangun representasi pengetahuan secara terstruktur dan mudah dipahami. Yang kedua, ada membuat dan mengatur node atau variabel. Node merupakan representasi dari variabel acak dalam sistem. Setiap node memiliki yang pertama nama variabel, yang kedua nilai atau keadaan yang mungkin, dan ketiga jenis variabel atau discrete atau continue. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menghubungkan node dengan hubungan sebab akibat, yang dimana node-node dalam Bayesian network ini dihubungkan dengan panah untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Arah panah menunjukkan bahwa suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Struktur ini membantu memahami bagaimana perubahan pada suatu variabel mempengaruhi variabel lain dalam suatu jaringan. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu mengisi probabilitas bersyarat, yaitu setiap node memiliki tabel probabilitas bersyarat yang berisi probabilitas sesuatu nilai terjadi berdasarkan kondisi induknya. Yang kelima yaitu melakukan inferensi probabilistik otomatis, yaitu proses perhitungan probabilitas suatu variabel berdasarkan informasi yang tersedia. Sistem akan secara otomatis menghitung probabilitas dengan menggabungkan struktur jaringan dan nilainya. Yang keenam yaitu memasukkan evidence atau data awal, yaitu informasi atau data yang telah diketahui sebelumnya, seperti hasil observasi atau kondisi tertentu. Ketika evidence dimasukkan ke dalam jaringan, probabilitas variabel lain akan diperbarui secara otomatis melalui proses belief updating. Yang ketujuh, menampilkan hasil probabilitas secara visual, yaitu hasil perhitungan probabilitas dapat ditampilkan secara visual dalam bentuk yang pertama diagram dan grafik. Visualisasi ini memudahkan pengguna dalam memahami hasil analisis dan mendukung proses komunikasi hasil kepada pihak lain. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan atau influence diagram. Bayesian network dapat dikembangkan menjadi influence diagram dengan menambahkan node keputusan dan node mutualitas. Model ini digunakan untuk memilih keputusan terbaik berdasarkan probabilitas kejadian dan nilai manfaat dari setiap alternatif keputusan. Dan yang terakhir, menyimpan dan membuka model jaringan. Model Bayesian network dapat disimpan dalam bentuk file untuk digunakan kembali di kemudian hari. Fitur ini memungkinkan yang pertama, penggunaan ulang model, yang kedua, pengembangan lanjutan, dan yang terakhir, dokumentasi dan
kolaborasi. Nah, jadi untuk Bayesian Network merupakan alat yang efektif untuk memodelkan ketidakpastian dan hubungan sebab akibat dengan kemampuan inferensi probabilistik dengan pengambilan keputusan. Model ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, kesehatan, sistem pakar, dan manajemen risiko. Pengertian Bayesian Network. Bayesian Network atau jaringan keputusan adalah sebuah alat berbentuk grafik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab dan akibat antar variabel. Dalam jaringan ini, setiap variabel dipresentasikan sebagai sebuah node atau simpul, sedangkan hubungan antara variabel ditunjukkan dengan garis berarah berupa panah. Jaringan Bayesian disusun dalam bentuk graf berarah tanpa siklus, yang artinya arah hubungan hanya satu arah dan tidak boleh kembali ke variabel sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lain tetapi tidak saling berputar. Setiap panah pada jaringan Bayesian menunjukkan ketergantungan atau pengaruh antar variabel. Selain itu, setiap node memiliki nilai probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keyakinan terhadap suatu kondisi. Dengan menggunakan probabilitas ini, jaringan Bayesian mampu melakukan perhitungan peluang ketika suatu informasi baru atau evidence dimasukkan. Dengan demikian, Bayesian Network sangat berguna untuk membantu pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti, karena dapat memperkirakan kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hubungan sebab akibat dan data yang tersedia. Baik, kita masuk ke contoh kasus. Seorang mahasiswa dinilai kelulusannya berdasarkan beberapa faktor utama, yaitu tingkat kehadiran, nilai ujian, dan keaktifan di kelas. Bisa kita lihat di sini ada tabel variabel probabilitas, di mana di sini ada 4 variabel. Yang pertama kehadiran, keaktifan, nilai, dan kelulusan. Di mana kehadiran ini yaitu tingkat kehadiran mahasiswa, state atau nilainya itu hadir atau alpha. Kedua keaktifan, yaitu keaktifan mahasiswa di kelas, state-nya yaitu aktif atau tidak, dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel probabilitas bersyarat, yaitu yang 4 variabel tadi, yaitu ada kehadiran, keaktifan, nilai tinggi, dan nilai rendah. Di mana nilai tinggi dan nilai rendah ini nantinya akan dimasukkan untuk dibuatkan tabel probabilitas dalam aplikasi Netica. Di sini kita akan menginstal aplikasi Netica. Kalian bisa buka Google, klikkan Netica atau link yang akan saya taruh di deskripsi. Kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk mendownloadnya. Kalian bisa pilih sesuai dengan yang ada di laptop kalian atau di komputer kalian. Di sini saya memilih untuk Windows. Saya download di sini. Bisa kalian lihat ini sedang proses pendownloadan, kalian bisa menunggunya. Setelah di-download kalian buka. Lalu di sini ada untuk menyimpan foldernya, di mana saya menyimpannya di Datadesk. Kalian bisa menyimpannya di mana saja. Lalu di unzip. Setelah di unzip, kita buka folder dan kita lihat apakah sudah ada. Dan sudah ada, kalian klik. Ada beberapa file, kalian bisa lihat atau membacanya. Di sini hasil dari unzip tadi. Lalu kita buka Netica. Klik 2 kali Neticanya. Kemudian di sini ada untuk memasukkan password. Karena kita belum ada untuk password, kita klik
limited mode. Baik, selanjutnya untuk membuat node atau variabel di aplikasi Netica, kita buka new file, lalu klik pilihan network. Nah, di sini kita klik saja nama yang akan dirubah, itu dirubah. Terus di sini kasus saya yang pertama yaitu untuk kehadiran. Diketik saja kehadiran, lalu untuk merubah state-nya kita masukkan nama hadir, lalu klik apply. Nah, lalu klik new lagi dan klik alpha, lalu di apply, selanjutnya di OK. Selanjutnya kita membuat tabel atau node yang kedua, sama seperti yang pertama, diklik lalu diganti namanya yaitu keaktifan. Klik saja keaktifan, terus mengisi state. Yang pertama aktif, terus apply, terus lanjut new lagi, terus tidak, di OK, di apply, terus di OK. Nah, selanjutnya kita membuat node atau variabel yang ketiga. Kita masukkan saja namanya seperti yang pertama dan yang kedua, yaitu ketiga nilai. Ini sesuai dengan kasus kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, kita seperti yang tadi, di apply, terus ditambah lagi. Kalau sudah, diklik OK. Nah, terus yang terakhir kita masukkan lagi tabel, mengganti namanya sesuai ini. Untuk tabel yang terakhir, masukkan state-nya, lalu di apply, diklik new lagi, terus masukkan state yang kedua, terus apply dan OK. Nah, selanjutnya kita membuat panah agar setiap node atau variabel ini terhubung. Nah, sebelumnya kita rapikan dulu ya tabelnya agar terlihat sedikit rapi. Setelah itu kita bisa untuk yang terakhir sepertinya belum tersimpan ya teman-teman, kita beri nama lagi untuk kelulusan. Nah, selanjutnya kita rapikan dulu. Nah, untuk ininya kita ini dulu ya teman-teman. Untuk nilainya kita klik kanan, terus klik yang tabel, yang ada tabel, terus di hadir itu kita rubah ya teman-teman. Untuk merubahnya kita bisa klikkan saja nilai yang akan kita masukkan. Nah, terus di apply, terus di OK. Untuk yang node kedua atau yang seterusnya sama ya seperti yang pertama, kita memasukkan nilainya. Untuk memasukkan nilainya klik kanan, terus klik kanan, pilih yang table, terus masukkan nilainya dan ulangi ke tabel yang selanjutnya sampai yang terakhir. Nah, setelah sudah selesai semua, kita beri nilai, kita memberikan panah untuk panah ini untuk menghubungkan antara node satu ke node yang lainnya, sehingga node antar node itu saling terhubung. Kita hubungkan terlebih dahulu agar node ini saling terhubung. Nah, jika semuanya sudah terhubung, di sini sudah terhubung ya teman-teman, kita bisa langsung run saja. Nah, di sini kelihatannya ada yang belum terisi. Nah, jadi itu kalau ada yang belum terisi di sini
pasti berbeda ya teman-teman. Nah, untuk mengisinya yaitu klik kanan terus. Nah, si nilai yang ada di semua node ini harus terisi ya. Nah, untuk mengisinya kita sesuaikan dengan kasus kita masing-masing. Nah, kita masukkan saja nilainya. Jadi teman-teman harus ini ya, setiap tabel itu tidak boleh ada yang terlewat. Kita masukkan sampai ke yang terakhir. Nah, kita masukkan. Kalau sudah, kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah semua ya teman-teman. Kita run lagi. Nah, di sini sudah terlihat, sudah terhubung dan mempunyai output atau akhir dari kelulusannya. Sudah terlihat ya. Sini sudah jadi antar node atau variabel itu sudah terhubung dan sudah terkoneksi. Selanjutnya kita bisa simpan node ini, simpan. Kalian bisa menyimpannya di mana saja. Saya di sini menyimpannya di Data.d karena semua file kasus saya ada di folder ini. Bebas ya teman-teman untuk penyimpanannya. Kalian bisa menamainya apa saja. Lalu di save. Nah, kalau sudah begini berarti sudah selesai.